kan evaluasinya kan Pak Jokowi udah bagus. Iya. Kira-kira abang melihatnya sosok seperti apa kriteria, Penerusnya. syaratnya yang harus dimiliki oleh calon pengganti lah bahasanya kan, penerus atau apapun istilahnya, yang jelas pemimpin setelah Pak Jokowi. Iya. Nah, Kibar melihatnya sosok seperti apa yang kita butuhkan memang selanjutnya? Jadi yang pertama tentu namanya keberhasilan seorang pemimpin itu kan tidak datang tiba-tiba, tapi harus didasarkan satu fondasi berprosesnya kehidupannya. Nah, untuk konteks Indonesia kita perlu yang menjaga Pancasila, yang tidak abu-abu terhadap Pancasila. Karena apa? Indonesia ini sudah takdirnya beragam. Ketika ada sebuah identitas mengklaim dia menjadi pemilik utamanya bangsa ini, otomatis Indonesia ini akan tercerai-berai. Jadi perlu pemimpin yang sangat tegas berpegang kepada Pancasila. Nah, yang kedua adalah yang memiliki supporting system. Dalam arti ini kan ada istilah di balik pegawai yang berhasil, di seorang pemimpin yang berhasil, kan ada keluarga yang memberikan support. Itu kan kita sebut support system. Orde Baru kan pernah kita tumbangkan karena KKN subur, ya kan? Jangan sampai mengganti Pak Jokowi juga keluarganya ikut-ikutan dalam konteks pemerintahan. Kenapa? Kita pasti akan kembali lagi. Pemimpinnya aja KKN, apalagi yang lain-lainnya. Yang ketiga tentu yang punya wawasan untuk menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris. Sangat tidak masuk akal, sangat dirugikan sehingga kemudian muncul lagi pemimpin yang hanya menghadirkan pembangunan di beberapa titik karena misalnya pemilihnya banyak, karena ada kedekatan apapun bentuknya. Jangan dong. Kita mengharapkan yang memang terbukti memperhatikan seluruh segmen masyarakat, menghadirkan negara bagi mereka. Yang keempat adalah, nah ini yang paling kunci juga, yang punya pengalaman lapangan. Karena apa? Di Indonesia ini sering terjadi ada istilah ABS, asal Bapak senang. Ya, jadi di PowerPoint, di presentasi, semua indah, bagus. Jalan provinsi bagus semua Pak. Dari fakta di lapangan. Anggaran sudah kami alokasikan sesuai dengan peruntukannya, ya kan? Padahal kenyataannya 3 bulan jalan itu dibangun sudah rusak kembali. Nah, hal-hal seperti ini tidak membutuhkan seorang pemimpin yang memang juga lahir dari pengalaman di lapangan. Harus berhasil. Kayak Pak Jokowi tadi, belusukan lah. Ya, sebenarnya bukan hanya belusukan, artinya punya pengalaman menghadirkan pembangunan yang tidak mangkrak, pembangunan yang betul-betul tereksekusi baik, hadir menjadi kebanggaan ataupun pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, kelima itu adalah kita butuh, ini kan cebong kampret ini nggak habis-habis, ya kan? Jadi masalah terus. Ya sementara kita kan satu anak bangsa kan, Indonesia ini tidak punya cerita itu sebenarnya. Kita Indonesia ini sudah Bhinneka Tunggal Ika, sudah selesai dengan persatuan Indonesia. Setiap pemilu ini kan terbelah terus ini. Iya, terbelah terus. Nah, kita butuh pemimpin yang sikap hidupnya itu lebih menyatukan bangsa. Jangan sampai, ini mohon maaf, kan pernah juga terjadi, ada hoak, justru dikapitalisasi sama calon, baru kemudian terbukti itu salah, terpaksa minta maaf. Ini kan kematangan untuk menjaga kebersatuan Indonesia ini kan berarti dia kurang matang. Ya kan? Artinya calon pemimpin ke depan itu jangan sampai mudah dibohongi. Mudah dibohongi, ya kan? Dan selanjutnya ini zaman sudah berbeda, sudah medsos. Kita butuh pemimpin yang punya interaksi langsung dengan masyarakat, yaitu yang bisa menerima dan memanfaatkan langsung medsos itu, bahkan menghadirkan tanda kutip laporan-laporan kinerja beliau kepada masyarakat luas. Apalagi memang eranya ini era digital. Era digital kan, semua orang itu kan dengan sendirinya kan bisa merekam kejadian apa, kalau jalan rusak apa kan bisa. Dan pemilih kita terbanyak sekarang Gen Z dan milenial, ya kan? Dan
kita akan berhadapan dengan bonus demografi, ya. di mana mereka ini perlu lapangan kerja, perlu kreativitas mereka ditampung. Itu diperlukan pemimpin yang bisa mengakomodasi hal tersebut. Yang dekat dengan isu-isu anak muda sekarang. Di isu-isu anak muda sekarang. Dan terakhir adalah yang fisiknya memang harus kuat, fit, sehat. Karena Pak Jokowi telah menghadirkan dirinya di banyak tempat hingga pelosok, di mana kehadiran presiden di banyak pelosok itu satu bisa menjadi kebanggaan turun-temurun sepanjang masa daerah itu. Ada presiden pernah datang ke tempat kita, alhamdulillah. Kedua, menjadi pengikat rasa kebangsaan. Ya. Negara hadir dalam sosok presiden, kita diakui sebagai bagian dari negara Republik Indonesia, bukan diakui secara konstitusi, tapi diakui secara perhatian. Ya. Ibaratnya turun langsung nih pemimpin kepala negaranya. Nah, yang ketiga adalah melalui turun langsung itu presiden bisa mengetahui permasalahan-permasalahan di masyarakat, dan banyak juga potensi-potensi yang tidak terlihat dan sepertinya daerah tidak berdaya, tapi ketika presiden yang turun dilihat dalam konteks nasional, wah ini bisa langsung buat kebijakan yang satu contoh di Buton, di tempat saya. Presiden datang, ternyata di sana penghasil aspal. Sudah banyak cerita tentang Buton itu penghasil aspal, tapi ternyata tidak bisa berkembang karena orang lebih suka impor. Kemudian beliau membuat kebijakan 2 tahun tidak boleh impor lagi. Dibangun pabrik, otomatis pabrik di sana menggeliat. Ini satu bukti atau contoh di mana kehadiran presiden di suatu wilayah itu bisa berdampak kepada kebijakan yang tepat terhadap daerah itu, terhadap Indonesia ini secara keseluruhan. Artinya pemimpin ke depan itu harus yang sering turun ke lapangan, melihat fakta, tidak hanya tadi menerima dari balik meja itu. Dan punya fisik yang mendukung. Harus bisa lari maraton, kata Pak Jokowi. Lari maraton tuh abang terjemahkan. Lari maraton itu artinya secara fisik dan mental dia bisa bekerja banyak, cepat ya, tidak banyak direcoki oleh istirahat dulu, waduh lagi capek. Ibaratnya juga tadi kan urusan birokrasi juga dipermudah gitu kan. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kita mengharapkan pemimpin yang demikian. Ya kalau disingkat itu ada regenerasi lah. Nah, Indonesia kan kebesaran sebuah bangsa itu tidak hanya diukur dari ekonomi, tidak hanya diukur dari sosial, tapi diukur juga dari kemampuan bangsa itu melahirkan regenerasi kepemimpinan. Jangan ke belakang, ya kan? Kan Amerika cukuplah. Bagaimana kita lihatnya repotnya itu Joe Biden mengikuti kegiatan-kegiatan kenegaraan. Kan ada kepleset di mimbar itu kayaknya. Itu dia, ya kan? Jangan juga umurnya. Jangan terjadi misalnya presiden kita akhirnya pakai tongkat, kan? Waduh, kayak udah nggak ada orang lain aja di Indonesia. Kira-kira begitu untuk melanjutkan kepemimpinan secara nasional. Ya, sekarang kan yang muncul di publik kan ada 3 nama, Pak. Betul. Ada Pak Anies, Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI, kemudian ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur aktif sekarang kan, bentar lagi mau selesai di Jawa Tengah, dan ada Ketua Umum Gerindra yang Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Dari syarat ya atau kriteria yang abang sampaikan itu kan artinya kan kira-kira mendekati mungkin ya yang bisa meneruskan. Jadi analisanya itu harus melihat rekam jejak. Kita misalnya berpikir tentang bagaimana pemimpin Indonesia nanti akan bergelut dengan masalah kemiskinan. Nah, kita cari apakah si pemimpin punya rekam jejak terhadap hal tersebut. Akan berhadapan dengan masalah misalnya hilirisasi, ya kan, industrialisasi. Apakah ada pengalamannya dan apakah pernah berhasil di bidang tersebut, ya kan? Kita juga bicara misalnya Gen Z dan milenial yang pengguna startup dan lain sebagainya, ya kan? Apakah beliau pernah bergelut dan apakah berhasil, ya kan? Apalagi sekarang kan pasar sudah pakai digital, ya, marketplace ya. Apakah beliau ada pengalaman terhadap hal tersebut dan apakah berhasil? Membangun birokrasi yang
tidak korupsi, ya kan? Membangun tim kerja yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia, tidak diisi hanya oleh teman-temannya, misalnya. KKN tadi lah. KKN tadi, ya kan? Apakah bisa dibuktikan bahwa beliau bisa membebaskan diri dari cengkraman untuk kemungkinan membangun tim kerja yang namanya KKN tadi. Nah, rekam-rekam jejak inilah yang kita dalami, yang kita pilih, dan dari sanalah kita bisa menilai apakah Pak Anies punya rekam jejak yang memadai, yang kemudian dari rekam jejak itu kita bisa berharap beliau akan kompeten. Apakah Pak Ganjar Pranowo punya rekam jejak berhadapan dengan masalah-masalah yang tadi disebut. Dari situ kita berkesimpulan beliau akan layak jadi presiden ke-8. Demikian juga Pak Prabowo. Artinya kalau tidak ada rekam jejak yang menunjang untuk bisa kita menggambarkan akan kompeten, jangan dicoba-coba untuk dipilih, untuk dipercaya. Gini Bang, ada alat ukur ini. Harus. Alat ujinya jelas nih, kriteria dari 7 poin tadi. Berarti sosok yang dekat itu harus diuji dulu 3 Harus diuji dulu. Siapa? Karena begini, sekarang kan mohon maaf, ada yang jual gambar kedekatan dengan Pak Jokowi. Udah disinggung juga Pak Jokowi kemarin. Oh, iya, di MPR kan? Ada yang pasang foto saya. Di desa-desa atas spanduknya kan. Ya kan? Itu bagus juga karena kan bercerita tentang kedekatan, ya kan? Kesesuaian program misalnya. Tapi kan tidak menggambarkan tentang kompetensi, tidak menggambarkan tentang pola kerjanya. Pola kerjanya itu hanya bisa diperoleh melalui penelusuran rekam jejak. Apakah beliau pernah menurunkan kemiskinan? Sekiranya beliau pernah jadi stunting, kesehatan, ya kan? Apakah beliau bisa menghadirkan urusan birokrasi. Yang paling penting memang itu. Birokrasi melayani, birokrasi yang tidak korupsi itu adalah tantangan terbesar. Ya, kalau itu kita bisa dapatkan pemimpin yang keras terhadap korupsi, ya kan? Itulah yang layak kita dukung, kita sosialisasikan untuk menjadi penerus Pak Jokowi.